semuanya, selamat siang. Saya selaku perwakilan kelompok 7 akan mewawancara narasumber yang paling menarik nih. Boleh perkenalkan namanya? Baik, perkenalkan nama saya Imam Asri dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Oke, baik. Saya ingin bertanya mengenai pendapat Kak Imam tentang bagaimana sih budaya lokal di daerah Kak Imam itu? Ingin menjawab ya. Ya. Untuk budaya lokal di daerah saya sendiri itu masih cukup kental ya. Dikarenakan memang di daerah saya itu masih perkampungan dan pedesaan, jadi budaya dan adat istiadatnya itu masih kental sekali, Kak. Oh, baik. Terus habis itu saya mau nanya lagi, bagaimana masyarakat dapat berperan dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal nih, Kak? Untuk dapat berperan dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal, memang sudah seharusnya masyarakat dan rakyat lokal itu menjaga budaya yang sudah dibawa oleh kakek nenek moyang mereka sebelumnya. Dan sebagai generasi muda di zaman modernisasi ini, kita sudah seharusnya dan sudah wajib membudayakan budaya yang sudah dibawa oleh kakek nenek moyang kita. Jangan sampai kita terbawa oleh zaman modernisasi dan globalisasi ini. Oleh karena itu, kita semua harus melestarikan budaya tersebut. Oke, Kak Imam, jawaban tadi sangat bagus dan relevan banget sama budaya saat ini. Nah, saya ingin bertanya satu pertanyaan lagi. Ya, boleh. Terkait adakah pesan yang Kak Imam mau sampaikan terkait pentingnya pelestarian budaya lokal? Untuk pelestarian budaya lokal ini memang sangat diwajibkan bagi seluruh masyarakat, karena budaya ini suatu identitas bangsa. Sebagai identitas bangsa, kita sebagai masyarakat dan kaum muda pada zaman modernisasi ini, kita harus melestarikan dan membudayakan apa itu budaya yang dibawa oleh kakek nenek moyang kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita tergerus oleh zaman digitalisasi ini, dan jika perlu kita harus memamerkan dan kita bawa ke dunia ataupun ke kancah global tentang budaya lokal kita itu sendiri, kan. Oke, baik. Itu sangat bagus banget buat teman-teman nih pesannya ya, Kak Imam. Oke, baik. Terima kasih waktunya, Kak Ya, Imam. sama-sama. Mau diwawancara sama aku. Ya. Semoga apa yang Kak Imam sampaikan bisa bermanfaat bagi penonton di luar sana. Terima kasih, Kak Imam. Sama-sama. Halo. Halo, Kak. Halo juga. Di sini saya mau nanya nih ke Kakak tentang ancaman terhadap budaya lokal ya. Apakah boleh? Boleh banget, boleh. Sebelumnya perkenalkan diri Kakak dulu deh. Boleh. Perkenalkan, nama saya Dusyifa Claudia Martiani. Kalian bisa panggil aku Syifa. Saya dari kelas 1 dulu juga ya. Baik, langsung ke pertanyaannya saja ya Kak ya, biar mempersingkat waktu. Pertanyaan pertama itu ada, apakah Kakak merasa bahwa generasi muda khususnya seperti Gen Z atau Gen Alpha ya sekarang gitu semakin jauh dari budaya lokal? Jika iya, apa ya penyebabnya? Menurut saya sih di era zaman muda sekarang gitu ya, anak muda itu memang cenderung lebih menghilangkan budaya-budaya tradisional. Kita ambil contoh aja tren-tren sekarang, tren fashion, bahasa maupun lagu-lagu itu lebih condong ke budaya luar gitu ya. Kayak bahasa itu udah campur-campur ke barat-baratan. Jatuhnya kita nggak bangga terhadap bahasa Indonesia yang sangat luar biasa ini. Nah, yang kedua ada tren musik dan juga tari-tarian itu lebih condong ke Korea ya. Dance modern dan juga lagu-lagu K-pop itu sangat marak sekarang di anak-anak muda Indonesia. Padahal kan ada yang namanya tradisional kayak saman itu kan nggak kalah menariknya dan nggak kalah hebatnya gitu ya. Hebatnya apa ya? Untuk penyebabnya sendiri ada beberapa faktor nih Kak. Di antaranya ada yang namanya globalisasi dan media sosial. Kedua faktor itu sangat mempengaruhi karena apa? Karena adanya media sosial itu, jadi kita lebih banyak akses menuju budaya-budaya luar gitu. Dan yang kedua juga kurangnya promosi ataupun edukasi di media sosial.
kurangnya inovasi misalkan teman-teman kayak, tapi sekarang menurut saya udah lumayan hebat ya, ada yang namanya hip hop dude gitu ya. Itu inovasi yang keren sih, mungkin bisa dicontoh nih kepada teman-teman untuk lebih berinovasi terhadap budaya-budaya kita. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Apa ya harapan kakak nih untuk anak-anak sekarang nih ya pada masa depan nih budaya lokal budaya kakak sendiri? Harapan saya sih untuk anak-anak muda zaman sekarang untuk lebih bangga dan menggunakan budaya-budaya tradisional kita. Kita harus bangga terhadap budaya lokal. Coba teman-teman bayangin nih, betapa kerennya misalkan wayang, terus tari-tari tradisional ditayangin di New York misalkan, kayak di kancah internasional, kan betapa bangganya ya kak ya. Benar-benar. Itu saya sih berharap ya. Jadi budaya lokal itu bukan cuma dipertahankan, tapi dikembangkan, betul. Jadi saya berharap teman-teman anak-anak muda tentunya kan memiliki pemikiran yang sangat kreatif ya, itu bisa lebih ditingkatkan lagi inovasinya, dikreatifkan lagi. Mungkin teman-teman juga bisa kolaborasi gitu sama seniman-seniman tradisional, kayak misalkan kita bisa menggunakan lagu-lagu IDM gitu, tapi dicampur dengan lagu-lagu tradisional, itu kan keren banget ya kayak itu. Jadi saya berharapnya itu sih. Jadi masuk ke pertanyaan terakhir ya kak. Jadi pertanyaannya tuh, adakah pesan yang ingin kakak sampaikan mengenai pentingnya pelestarian budaya lokal kepada anak-anak zaman sekarang ini? Baik, pesan saya untuk teman-teman di luar sana, begini teman-teman, budaya itu adalah bagian dari identitas bangsa kita. Kalau bukan kita sebagai anak bangsa, siapa lagi yang akan melestarikan budaya itu? Kita mulai dari hal kecil aja. Bukan, nggak harus kita jadi ahli budaya gitu ya, nggak harus jadi hebat dulu untuk melestarikan budaya kita. Kita ambil contoh aja, pakai batik gitu kan ya, terus juga pakai bahasa daerah masing-masing. Kita ambil contoh nih, kita di Serang, kita pakai bahasa Jaseng gitu ya teman-teman. Kita jangan mau dikata kuno ataupun kampungan. Justru bahasa-bahasa daerah itu harus dilestarikan. Kalau bukan kita yang melestarikan, nanti anak-anak di masa depan itu cenderung akan menghilangkan budaya-budaya kita yang sangat hebat ini gitu. Jadi pesan saya untuk teman-teman semua, jangan malu, jangan ragu untuk melestarikan budaya-budaya hebat yang ada di Indonesia. Jadi kesimpulan dari dua narasumber yang telah kami wawancarai yaitu jangan sampai kita itu meninggalkan atau melupakan budaya lokal, karena sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia itu bangga terhadap keberagaman budaya lokal yang pada masing-masing daerah, karena memiliki ciri khasnya masing-masing. Dan kita sebagai generasi muda sekarang harus dapat mempertahankan budaya lokal dan dengan inovasi terbaru agar tidak meninggalkan budaya lokal tersebut. Terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja daku sembuh.